Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin memaparkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam paripurna di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada 21 November 2022. Ringkasan RAPBD yang dipaparkan terdiri dari 3 struktur, yakni struktur pendapatan daerah, struktur belanja, dan struktur pembiayaan. Struktur pendapatan daerah dalam total RAPBD tahun anggaran 2023 meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Total pendapatan daerah dalam RAPBD tahun 2023 direncanakan sebesar 902,3 miliar rupiah. Kontribusi yang berasal dari PAD direncanakan sebesar 235,2 miliar, diperoleh dari pajak daerah sebesar 39,1 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 9,4 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 6,7 miliar, dan lain-lain PAD sah sebesar 179,8 miliar. Sedangkan pendapatan transfer tahun 2023 secara total direncanakan sebesar 667,1 miliar. Terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 608,1 miliar dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 59 miliar. Wahdi Sirajudin menjelaskan struktur belanja terbagi dalam 4 hal: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Secara umum pada RAPBD tahun anggaran 2023 belanja daerah dialokasikan sebesar 913,3 miliar. Alokasi ini terdiri dari belanja operasi sebesar 812,7 miliar yang terdistribusi pada alokasi belanja pegawai sebesar 425,1 miliar, belanja barang dan jasa sebesar 346,6 miliar, belanja hibah sebesar 40,5 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar 348 juta. Selanjutnya, alokasi untuk belanja modal sebesar 91,9 miliar, alokasi untuk belanja tidak terduga sebesar 7,3 miliar, sedangkan belanja transfer sebesar 1,3 miliar. RAPBD tahun 2023 mengalami defisit sebesar 11 miliar dan kemudian ditutupi dengan sisa lebih perhitungan akhir atau silpa, yaitu sebesar 15 miliar. Adapun selisihnya digunakan untuk penyertaan modal Bank Lampung sebesar 4 miliar. Struktur pembiayaan, Wahdi telah beberkan defisit anggaran mencapai 11 miliar rupiah dan ditutup dari penerimaan pembiayaan bersumber dari perkiraan silpa sebesar 15 miliar rupiah. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 4 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Wahdi menyebut hal itu telah sesuai dengan struktur pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Wahdi memaparkan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik sektor pendidikan dan kesehatan terus diupayakan dengan alokasi anggaran yang memadai. Terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Wahdi menyebut bahwa aspek itu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance, bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, berkualitas, dan akuntabel serta pelayanan publik yang profesional. Mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, serta prioritas plafon anggaran sementara, sampai dengan pengesahan Raperda tentang RAPBD menjadi Perda APD. Disebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Diperoleh dari pajak daerah sebesar 39,1 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 9,4 miliar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 6,7 miliar rupiah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 179,8 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2023 secara total direncanakan sebesar 667,1 miliar rupiah dan terdiri dari pendapatan transfer pemerintahan pusat sebesar 608,1 miliar rupiah dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 59 miliar. Yang kedua, tentang belanja. Struktur belanja terbagi dalam 4
yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Secara umum, pada RAPBD tahun 2023 belanja daerah dialokasikan sebesar 913,3 miliar rupiah. Alokasi ini terdiri dari belanja operasi sebesar 812,7 miliar rupiah yang terdistribusi pada alokasi belanja pegawai sebesar 425,1 miliar rupiah, belanja barang dan jasa sebesar 346,6 miliar rupiah, belanja hibah sebesar 40,5 miliar rupiah, dan belanja bantuan sosial sebesar 348 juta rupiah. Belanja modal sebesar 91,9 miliar rupiah. Alokasi untuk belanja tidak terduga sebesar 7,3 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer sebesar 1,3 miliar rupiah. Dengan demikian, RAPBD tahun 2023 mengalami defisit sebesar 11 miliar rupiah dan kemudian ditutupi dengan sisa lebih perhitungan akhir atau silpa sebesar 15 miliar rupiah. Adapun selisihnya digunakan untuk penyertaan modal Bank Lampung sebesar 4 miliar rupiah. Yang ketiga, pembiayaan. Sebagaimana diuraikan di atas, defisit anggaran sebesar 11 miliar rupiah akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar 15 miliar rupiah. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 4 miliar rupiah yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Hal ini sesuai dengan struktur pembiayaan dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 yang disusun secara nyata dengan memperhatikan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang berlaku saat ini, terutama pada pemulihan ekonomi daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Antara lain, pembangunan infrastruktur yang tepat dan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemudian, dalam pembangunan ekonomi yang secara nasional sangat dinamis membutuhkan strategi yang tepat untuk menjaga kualitas pertumbuhan dan diperlukan kerja keras. Ketua DPRD Kota Metro pimpinan Rapat Paripurna Tondi Muammar Gaddafi Nasution membuka sidang dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada 22 November 2022. Ketua fraksi PDIP Ria Hartini menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Fraksi-fraksi menyoroti alokasi anggaran dalam setiap program dan kegiatan di RAPBD tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran dan prioritas laporan anggaran yang telah disepakati bersama. Komposisi anggaran secara menyeluruh akan dibahas oleh perwakilan setiap fraksi yang duduk di Badan Anggaran Kota Metro. Akan dikaji lebih lama bersama-sama dalam tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. APBD merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Rancangan APBD terus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan real di masyarakat. RAPBD tahun 2023 menurut fraksi-fraksi yang ada, hal ini perlu mendapatkan perhatian, stretching dan juga penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Kota Metro. APBD tahun anggaran 2023. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita ikuti bersama dan dapat dilaksanakan dalam pembahasan lebih lanjut. Dari sisi pendapatan daerah, bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar 52 miliar rupiah. Fraksi-fraksi mengapresiasi peningkatan target pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi sumber-sumber penyerapan pendapatan daerah yang ada. Fraksi-fraksi mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan menertibkan tugas, memungut pajak dan retribusi di lapangan khususnya pemungutan PBB, retribusi sampah dan retribusi parkir.
sehingga pendapatan asli daerah dapat mencapai maksimal. Rancangan APBD tahun anggaran 2023 merupakan tahun kedua jabatan RPJMD Kota Metro periode 2021-2026. Pemkot Metro diminta memastikan berkelanjutan dan berkesinambungan plan Kota Metro, semua indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD melalui program dan kegiatan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023. Dalam bidang infrastruktur diingatkan bahwa harus menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2023. DPRD menyimpulkan banyak jalan kota dan jalan lingkungan di Kota Metro dalam kondisi rusak agar diprioritaskan untuk pembangunan atau perbaikan jalan. Peningkatan infrastruktur jalan harus mendapatkan perhatian yang serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Contoh ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan seperti Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Hasanuddin. Peningkatan pembangunan dan penataan drainase perkotaan yang terintegrasi juga harus mendapatkan anggaran di tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil rapat anggota DPRD dengan beberapa OPD, untuk pembenahan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara anggaran yang ada jumlahnya cukup terbatas, diharapkan Wali Kota Metro dapat dengan bijak melakukan alokasi anggaran dan memahami dengan baik sebelum bertindak dalam menata infrastruktur yang ada di Kota Metro. Mengenai penerangan jalan umum, diharapkan adanya pemeliharaan titik-titik lampu yang sudah ada dan ada penambahan titik-titik lampu baru yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Metro. Dalam bidang lingkungan hidup, urusan persampahan DPRD menilai pemerintah daerah kurang serius menyikapinya. Tempat pembuangan akhir sampah di Karangrejo sampai saat ini belum memenuhi standar untuk sebuah TPA. Terjadinya kebakaran di lokasi sampah tersebut menjadi indikasi bahwa TPAS belum dikelola dengan baik. Diharap pemerintah Kota Metro dapat mengalokasikan anggaran untuk pembenahan soal sampah agar tidak menjadi keresahan bagi masyarakat. Penegakan terhadap perda belum dilakukan secara optimal, perlu ketegasan dan keberanian dari instansi penegak perda yakni Pol PP untuk menegakkan aturan yang ada. Identifikasi rumah penginapan, kontrakan, kos-kosan sering dikeluhkan masyarakat menjadi tempat penyakit sosial. Penertiban ruas-ruas jalan dan trotoar beralih fungsi menjadi tempat berdagang sering membuat aktivitas lalu lintas tersendat. Perlu dapat perhatian serius pemerintah daerah terkait penganggaran bidang ketertiban umum. Bidang sosial yang perlu dilakukan di tahun 2023 menurut DPRD, ada beberapa program yang melalui kegiatan seperti bedah rumah bagi rumah warga yang kurang layak huni, pemberian bantuan untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadah, peningkatan insentif untuk para guru ngaji dan berbagai pemberi bantuan lainnya yang dapat menstimulasi semangat kinerja masyarakat. Terkait dana hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023, DPRD minta agar proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawabannya benar-benar memperhatikan mekanisme yang sesuai menurut regulasi agar hibah dan bansos dapat tepat guna. Terutama kegiatan fisik, waktunya akan disegerakan. Paling lambat bulan April 2023, kegiatan-kegiatan pemeliharaan titik-titik lampu yang sudah ada, dan yang kedua, penambahan titik lampu baru yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Metro. Dalam bidang lingkungan hidup, terutama urusan persampahan, kami rasa pemerintah daerah kurang serius menyikapinya, terutama terkait tempat pemrosesan akhir sampah di Karangrejo yang sampai saat ini belum memenuhi standar untuk sebuah TPA. Terlebih terjadinya kebakaran sampah di lokasi tersebut belum lama ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa TPA tersebut belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu kami mengharapkan kiranya pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran profesional dalam memadai untuk menangani masalah persampahan ini, sehingga akhirnya sampah di Kota Metro dapat ditangani dengan baik dan tidak lagi menimbulkan keresahan masyarakat. Perlu ketegasan dan keberanian dari instansi penegak perda yaitu Pol PP, untuk menegakkan peraturan yang ada. Kami ambil contoh misalnya, perlu identifikasi penertiban rumah kontrakan atau penginapan, kos-kosan yang sering dikeluhkan masyarakat menjadi tempat penyakit sosial, dan penertiban ruas-ruas jalan dan trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat berdagang yang juga sering menyebabkan lalu lintas tersendat
ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan dan penganggaran bidang ketertiban umum. Dari pemerintah dan pemerintah daerah Kota Metro khususnya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan dalam bidang ini, titik fokus yang diperlukan pada tahun 2023 menurut kami adalah program bedah rumah bagi rumah warga yang kurang layak huni, pemberian bantuan umum untuk rehabilitasi atau fasilitas rumah ibadah, serta peningkatan insentif untuk kaum dan para guru ngaji dan beragam bantuan lain yang dapat memberikan stimulus atau motivasi bagi peningkatan kinerja masyarakat. Fraksi DPRD Kota Metro, kami menyambut baik pengajuan rancangan APBD tahun 2023 tersebut. Dan pada pandangan umum ini, kami akan membahas mengenai alokasi anggaran di setiap program dan kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2023. Komposisi anggaran secara menyeluruh nantinya akan dibahas oleh perwakilan setiap fraksi yang duduk di Badan Anggaran Kota Metro. Pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 902,3 miliar dan belanja daerah sebesar 913,3 miliar. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar 11 miliar rupiah yang akan ditutupi dari sektor pembiayaan. Menurut kami terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian atau stressing dan juga penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah Kota Metro. Dari sisi pendapatan daerah, bahwa proyeksi pendapatan tahun anggaran 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan target pendapatan tahun 2022 ini, yaitu sebesar 52 miliar. Kami sangat mengapresiasi peningkatan target pendapatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada.